Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kak Nindi harap adik-adik yang ada di rumah, mama, papa, opa, dan oma semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik yang dari rumah, gimana? Setelah seminggu kita telah melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Sekarang saatnya nih kita kembali lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, Kak Nindi mau tanya deh, adik-adik yang di rumah nih udah mandi belum? Udah makan belum? Kalau adik-adik semuanya udah mandi, udah makan, pasti adik-adik semuanya udah siap untuk mengikuti sekolah minggu kita kali ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik semuanya udah siap, yuk kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada kita hingga saat ini. Terima kasih pada pagi hari ini kami masih bisa bangun pagi, kami masih bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, berkati kami dalam kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat mengerti apa yang telah dijelaskan dan dapat memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan biarlah pada hari ini kita dihindari dari gangguan-gangguan setan yang dapat mengganggu konsentrasi kami untuk mempelajari sekolah minggu kali ini. Kami serahkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk lagu selanjutnya, yuk kita bersama-sama menyanyikan dengan semangat lagu Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Semuanya pasti sudah tahu kan lagunya. Kalau gitu, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta
adik-adik, sudah saatnya nih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Vita. Tapi sebelum itu, yuk Kak Nindi minta adik-adik semuanya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Semua, hari ini ketemu dengan Kak Vita ya. Kita mau mendengarkan firman. Nah, sebelum Kak Vita menyampaikan firman pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami Tuhan dalam ibadah-Mu di Komisi Anak GKI Batu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau dapat memberikan firman yang akan disampaikan Tuhan menjadi berkat untuk hidup kami. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema untuk ibadah kita adalah maju tak gentar. Wah, coba siapa ya adik-adik yang maju tak gentar? Apa sih maksudnya maju tak gentar itu? Maju tak gentar itu maksudnya adalah maju, mau berjuang tanpa ada rasa takut. Pernah dengar lagu Maju Tak Gentar, membela yang benar? Nah, untuk adik-adik, kakak-kakak kelas Gihon atau kelas Prarum pasti ngerti ya lagu tentang 17 Agustus kita, hari kemerdekaan kita. Bagaimana ya pejuang-pejuang zaman dahulu itu maju tak gentar untuk membela kemerdekaan kita. Nah, untuk cerita Alkitab hari ini, maju tak gentar ini seperti apa ya?
Yuk, Kak Vita mau ajak adik-adik untuk melihat tayangan tentang cerita seorang orang buta bernama Bartimeus. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan, ada seorang buta yang mengemis duduk di pinggir jalan. Namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena suaranya berisik. Tapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Dan Bartimeus menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu, terbukalah mata Bartimeus. Sekarang, Bartimeus sudah tidak buta lagi. Ia sudah bisa melihat. Akhirnya, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Ayat hafalan kita untuk minggu ini, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes 6 ayatnya yang ke-37. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat cerita tentang seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus itu siapa sih? Bartimeus itu adalah seorang buta pengemis yang ada di kota Yeriko. Jadi, cerita itu pada waktu itu adalah Tuhan Yesus sedang berada di kota Yeriko. Kemudian orang-orang berkerumun, bergerombol ingin melihat yang seperti apa sih Tuhan Yesus? Orangnya yang mana ya Tuhan Yesus itu? Nah, di antara orang-orang banyak itu adik-adik, ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus yang tadi dan berteriak, "Tuhan Yesus, kasihanilah aku." Kira-kira didengar gak adik-adik? Mungkin Tuhan Yesus waktu itu gak dengar ya. Dan orang-orang di sekitarnya itu, "Ih Bartimeus, kamu berisik, jangan teriak-teriak." Ih, ketika kita digituin sama orang, sedih gak kita? Perasaan kita sedih gak? Kalau Kak Vita sih sedih ya. Tapi Bartimeus itu ternyata maju tak gentar. Nekat adik-adik. Bukannya malah sakit hati ya, bukannya malah diam, tapi malah lebih lantang, berseru, memanggil Tuhan Yesus. "Anak Daud, kasihanilah aku." Suaranya tambah lantang, tambah kenceng. Dan akhirnya Tuhan Yesus mendengar teriakan dari Bartimeus. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Karena tadi Bartimeus sudah nekat banget, nekat udah manggil Tuhan Yesus, gak peduli deh banyak orang, gak peduli dimarahin sama orang. Yang penting satu, percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar teriakannya, mendengar seruan dari Bartimeus. Wah, pantang menyerah sekali ya, maju tak gentar sekali ya sosok seorang Bartimeus ini ya adik-adik semua ya. Akhirnya Tuhan Yesus mendengar dan memanggil Bartimeus. Yang terjadi kemudian adalah imanmu menyelamatkanmu.
Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Akhirnya Bartimeus sudah tidak buta lagi. Bartimeus bisa melihat. Seneng gak adik-adik? Seneng ya, karena sudah lama sekali Bartimeus itu buta. Bartimeus tidak bisa melihat. Dan zaman dahulu adik-adik, orang buta itu tidak bisa melakukan pekerjaan apapun selain mengemis. Kalau sekarang masih bisa ya adik-adik ya. Masih ada beberapa aplikasi di laptop atau di Android kita itu untuk menulis orang-orang buta. Tapi zaman dulu kan gak ada adik-adik. Zaman dulu orang buta ya orangnya mengemis supaya bisa mendapatkan penghasilan untuk makan, mengharap belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Wah, luar biasa sekali ya kisahnya Bartimeus ini ya adik-adik ya. Dari kisah ini adik-adik, kita itu belajar. Belajar tentang apa Kak Vita? Belajar tentang iman. Tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus dipanggil oleh Bartimeus anak Daud. Artinya bahwa Bartimeus itu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Secara pribadi Bartimeus, oh ini adalah Tuhanku. Dia bisa menolongku, dia bisa menyembuhkanku, bisa menyelamatkanku. Secara sadar Bartimeus merasa seperti itu. Nah, itu adalah iman percaya yang harusnya kita punyai ya adik-adik ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Nasrani, sebagai orang Kristen. Iman seperti Bartimeus yang harusnya kita imani juga bersama. Nah, Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan dari kisah Bartimeus kita belajar juga tidak mudah putus asa. Nih, misalkan dibilangan orang, kamu jelek ya, ih kamu kok gak baik ya. Tapi Bartimeus tidak putus asa. Tadi disuruh diam, kamu diam, jangan berisik-berisik. Mungkin gitu ya orang di sekelilingnya Bartimeus waktu mendengar teriakannya Bartimeus ya adik-adik ya. Tapi ternyata Bartimeus tadi bilang gak diem, malah tambah teriak kenceng. Nah, berarti sikap tidak mudah putus asa. Seperti hari ini juga adik-adik, kita juga jangan mudah putus asa. Dan dari kisahnya Bartimeus juga kita bisa belajar bahwa bila kita tekun, kita punya niat, kita berdoa, kita percaya bahwa akan membuahkan hasil yang baik. Nah, adik-adik, dalam kondisi dan situasi yang terjadi pada Bartimeus itu, kita bisa berkaca dengan keadaan kita hari ini ya adik-adik ya. Di situasi hari ini mungkin adik-adik yang kelas kecil, yang kelas pison mungkin masih belum begitu mengerti bagaimana sih corona itu. Corona di dunia itu seperti apa. Tapi untuk kakak-kakak yang sudah remaja, sudah besar, sudah ngerti, wah ini coronanya naik lagi nih, levelnya naik lagi nih. Berarti gak bisa main ke mall dong, berarti udah gak bisa main-main kemana-kemana dong. Udah ngerti kan kalau kakak-kakak berharap. Nah, sama dengan situasinya Bartimeus. Di masa depan, menatap masa depan, kita juga seperti orang buta. Kita gak ngerti, kita gak tahu kapan ya corona ini akan berakhir. Bukan buta secara fisik, tetapi kita tidak tahu bahwa masa depan seperti apa sih. Corona ini akan masih 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau nanti besok ini akan berakhir. Kita nggak ngerti. Tapi percaya adik-adik bahwa iman kita bisa menyembuhkan, bisa memulihkan kita. Mungkin Tuhan hari ini ketika kita berdoa, Tuhan Yesus tolong corona ini segeralah berakhir. Misalkan seperti itu. Walaupun untuk saat ini belum dijawab sama Tuhan Yesus, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ini akan selalu menolong kita, mendampingi kita di setiap pergumulan apapun yang kita alami di dalam dunia ini, di dalam kehidupan
kehidupan ini ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Tuhan Yesus itu baik, dan ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah, itu tadi adalah cerita dari kisah seorang buta yang bernama Bartimeus. Nah, seperti itu adik-adik. Untuk aktivitas kita hari ini, Kak Vita membagi 2 aktivitas. Yang pertama untuk adik-adik, yang kedua adalah untuk kakak-kakak. Nah, untuk adik-adik akan ada art and craft, dan untuk kakak-kakak, Kak Vita akan mengajak adik-adik untuk menghafal surat hafalan yang tadi sudah kita lihat di video. Oke? Jangan lupa dikirimkan linknya, dikirimkan videonya di link yang sudah di-share di grup Komisi Anak GKI Batu. Oke adik-adik, dan Kak Vita mau ingetin lagi bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita. Apapun kesusahan yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menopang, Tuhan Yesus menyertai kita. Oke adik-adik, Kak Vita akan kirimkan videonya sebentar lagi. Ada video apa yang harus dikerjakan adik-adik untuk aktivitasnya. Oke? Nah, selesai sudah firman kita untuk hari ini. Mari kita berdoa setelah firman ya. Mari kita lipat tangan. Kita tundukkan mata sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan atas hari yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini Tuhan dapat menjadi pelajaran untuk kami Tuhan, agar dapat lebih percaya mengimani tentang diri-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami selesai untuk mendengar firman kami Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Vita. Gimana nih adik-adik semuanya pada mendengarkan kan? Harusnya adik-adik yang ada di rumah pasti telah mendengarkan sampai dengan selesai. Kan yang didoakan, apa yang telah disampaikan tadi dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekarang sudah saatnya nih kita memberikan persembahan. Kalau gitu adik-adik siapkan persembahannya. Kita gabungkan dengan punya mama papa sehingga bisa diberikan pada saat mama papa ke gereja. Kalau gitu, sambil memberikan persembahan, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Dengan rela hatimu, jangan
tutup mata, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu hingga penghujung sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau kirimkan lewat Kak Vita. Kiranya Tuhan berkati agar kita semua dapat mengerti, dapat diterima dengan baik dan dapat kita jalankan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai menyelesaikan ibadah dan kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, terima kasih buat adik-adik semua yang telah mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya adik-adik. Jangan lupa, minggu depan kita juga tetap melakukan sekolah minggu di YouTube GKI Batu jam 8 pagi. Kalau gitu, terima kasih ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.